pagi sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Linda Cahya Wibawa kembali lagi menemani sahabat bahasa dalam program Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah sebuah program yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk berbagi informasi terkait kebahasaan, kesastraan, literasi, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Nah, baik sahabat bahasa, kali ini disiarkan langsung di studio Kantor Bahasa Provinsi Banten. Tema kita pada hari ini adalah Duta Bahasa. Dan Duta Bahasa adalah generasi muda yang akan menjadi contoh untuk menyosialisasikan penerapan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, pemilihan Duta Bahasa ya, di tingkat provinsi akan diselenggarakan di 30 balai kantor bahasa termasuk Provinsi Banten. Pada hari ini kita berkesempatan bertemu dan berbincang langsung nih bersama Duta Bahasa Provinsi Banten. Selamat siang. Selamat siang, Kalinda. Selamat siang. Rido ya namanya. Betul, ya. Rido. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih, Rido boleh dong kenalin Rido ini siapa nih, nama lengkapnya? Betul. Perkenalkan sahabat bahasa, nama saya Rido Nur Hidayat. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2021. Rido adalah Duta Bahasa Provinsi Banten tahun berapa? Betul, aku adalah terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2024. Oh, baru kemarin ya? Baru kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Iya. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih terkait Duta Bahasa, Rido, sebenarnya Duta Bahasa itu apa sih? Duta Bahasa itu sendiri adalah individu yang terpilih melalui ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten, terpilih dan mengikuti ajang pemilihan Duta Provinsi Banten, dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten dan juga Kantor Bahasa Provinsi Banten. Untuk penjelasan lebih spesifiknya lagi, Duta Bahasa itu juga melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, mungkin sahabat bahasa masih kurang tahu atau belum tahu apa itu Trigatra Bangun Bahasa. Jadi kami bergerak di bidang pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Tadi sedikit ya terkait apa itu Duta Bahasa. Betul, ya. dari penjelasan. Jadi tadi Rido adalah Duta Bahasa terbaik kedua ya. Betul. Kalau Dubas itu singkatan dari Duta Bahasa ya, sahabat Bahasa. ya. Jadi Duta Bahasa diakronimin jadi Dubas ya. Nah, Rido, tadi kan apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Duta Bahasa sendiri? Ada banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Duta Bahasa. Kita mulai dari pembahasan awal mungkin ya, dari kegiatan tahun 2022, yaitu Ekalaya, elegansi dan kesantunan dalam bahasa pelayanan. Ini merupakan kegiatan dari Duta Bahasa untuk pengutamaan bahasa Indonesia dalam ranah pelayanan, yaitu untuk pramugara dan pramugari di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya juga ada Jaga Bahasa. Jaga Bahasa adalah kampanye kepedulian generasi muda terhadap pengutamaan bahasa Indonesia untuk ranah publik. Ini biasanya kita mengunjungi ranah-ranah publik termasuk dalam ranah universitas-universitas di Banten itu sendiri. Selanjutnya ada Niaga Bahasa. Niaga Bahasa itu adalah pemanfaatan bahasa melalui perniagaan dengan cara yang kreatif. Misalkan kita menjual baju dengan tanda bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, dan juga menjual karya-karya kreatif lainnya yang berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada Abdi Bahasa. Abdi Bahasa ini adalah aktualisasi penginternasionalan bahasa Indonesia. Abdi Bahasa ini juga bergerak di BIPA. BIPA ini adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, ini mungkin buat sahabat bahasa yang belum tahu BIPA adalah pengajaran ya. Jadi kalau misalkan ada orang asing atau orang dari negara lain yang ingin belajar bahasa Indonesia, itu biasanya diarahkan ke BIPA. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, dan kami bergerak di bidang itu juga melalui Abdi Bahasa. Selanjutnya juga ada Krida. Krida ini menurut KBBI adalah program yang positif ya. Jadi kami bergerak di Krida. Pertama namanya Krida Ngalindung. Nah, Krida Ngalindung ini adalah ngarti bencana lewat ulin jeung senandung. Nah, ini bahasa Sunda nih ya. Jadi ini bergerak di bidang literasi kebencanaan. Kami bergerak di daerah zona merah tsunami. Kami mengajarkan tentang bagaimana cara evakuasi bencana, termasuk bencana tsunami dan gempa kepada anak-anak usia dini.
Selanjutnya ada pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2024. Ini pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten saya sendiri ya. Selanjutnya ada Dubasnas. Dubasnas itu adalah Duta Bahasa Nasional atau pemilihan Duta Bahasa Nasional pada 2024 yang alhamdulillah dilaksanakan kemarin, yang kita alhamdulillah menoreh prestasi menjadi Duta Bahasa Banten predikat terbaik 5. Wah, luar biasa. Betul, luar biasa sekali. Itu kegiatan-kegiatan yang kurang lebih untuk Duta Bahasa Provinsi Banten. Kegiatannya menarik ya. Sangat menarik. Benar, sangat menarik. Kemudian nih, dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Duta Bahasa nih, prestasi apa saja sih yang sudah ditorehkan gitu? Wah, Duta Bahasa Provinsi Banten ini ada banyak sekali prestasi, mulai dari prestasi akademik, profesional, sampai non-akademik nih. Apa aja tuh? Oh, ini aku sebutin satu-satu ya. Pertama, ada dari Kak Gianluigi Farezi. Ini menjadi Mora Overseas Student Mobility Award, MOSMA, tahun 2023 di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Wow, keren ya. Ya, luar negeri semua ini. Selanjutnya ada Gisera Valeriandra menjadi IISMA, Indonesian International Student Mobility Award pada tahun 2023 di University York, Inggris. Selanjutnya ada Veronica mengikuti Indonesia International Student Mobility Award tahun 2022 di Sapienza, University of Rome, Italia. Selanjutnya ada Abdillah El Habib menjadi Kedutaan Besar Indonesia di Kuwait dan PPAM Singapura pada tahun 2024. Selanjutnya ada Novelisa Wirasto menjadi Asian International Mobility for Student Scholarship di Keimyung University di Korea Selatan. Selanjutnya ada editor Rini Book dan penulis buku terpilih sayembara buku cerita anak Dwi Bahasa Provinsi Banten 2023 yaitu Kang Sakti. Ada juga Kak Akmal Nur Faiz sebagai Compulsory Study Abroad BINUS di Thomasat University. Ada juga Kak Tito Trikadavi menjadi Wisely Academic Fellowship di Amerika Serikat. Selanjutnya ada juga Uliana Hidayatika, pemakalah terpilih Konferensi Internasional Bahasa, Sastra, dan Budaya diselenggarakan oleh BRIN dan UNY, serta publikasi artikel jurnal terindikasi Sinta dan Scopus. Ada juga Kak Erli Melati Dalilah Putri menjadi pewara di Kedutaan Besar Prancis. Fahmi Ramadan, PPAN The Ship for Southeast Asia and Japanese Youth Program. Gianluigi Farezi dan Mita Marwiah sebagai penulis buku Jatuh Tumbuh. Dan juga saya sendiri menjadi Wisely Academic Fellows Program 2025, pertukaran pelajar ke Amerika Serikat di University of Kansas. Dan yang terakhir ada Kak Ara, yaitu delegasi program mengajar internasional bahasa Arab 2024 di Malaysia. Banyak sekali prestasinya. Luar biasa ya, keren loh. Gak main-main ternyata ya prestasi yang sudah ditorehkan oleh teman-teman Duta Bahasa ya. Betul, banyak sekali dan rata-rata luar negeri semua nih. Kapan lagi nih kesempatan ke luar negeri? Oke, prestasinya luar biasa banget ya. Nah, itu tadi kan prestasi yang sudah ditorehkan oleh teman-teman Duta Bahasa ya. Nanti sahabat bahasa akan bertanya-tanya, manfaat untuk dirinya sendiri ini apa sih gitu untuk secara individual? Jadi secara individual ada banyak sekali manfaat ya, termasuk mengikuti ajang perlombaan tingkat provinsi, nah Pildubas ini atau pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten ini ajang kompetisi yang tidak dipungut biaya apapun. Gratis. Jadi mulai dari awal sampai akhir pelatihan sampai tahap final raya itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nih, sahabat bahasa gratis ya. Betul. Yang kedua ada mendapatkan akses gratis untuk tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Gratis juga itu? Gratis. Wow. Jadi ini versi TOEFL-nya bahasa Indonesia. Kalau di Inggris kan ada TOEFL biasanya ya, itu untuk sertifikasi bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia kita juga punya yaitu UKBI. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Itu ada tingkatan-tingkatannya, teman-teman akan mendapatkan secara gratis. Ya, betul. Menarik. Selanjutnya ada mendapatkan berbagai pembekalan secara privat dan gratis, termasuk keterampilan berbahasa, keterampilan bicara publik, keterampilan menulis, keterampilan mengedit, membuat konten, dan juga keterampilan beretika. Selanjutnya ada berkesempatan menjalin relasi dengan pihak-pihak ternama, termasuk sebelumnya Garuda Indonesia berkat Krida Ekalaya yang sebelumnya sudah aku sebutkan sebagai kegiatan dari Duta Bahasa. Ada juga menjadi mitra Kantor Bahasa Provinsi Banten dan juga Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga membuka peluang di banyak kegiatan ternama
berkat kelas privat dan pembekalan yang sudah didapatkan dan juga menunjang karir dalam ranah profesional. Waduh, Dan banyak sekali banyak manfaatnya. sekali manfaatnya untuk diri sendiri ya. Betul. Wah, ini menarik loh. Udah bisa UKB gratis, kemudian ikut pemilihan duta bahasa juga gratis ya, nggak dipungut biaya juga. Dan yang paling penting adalah karir Karir, profesionalnya nanti untuk akan meningkatkan kapasitas diri ya, karir Betul. kita ya, menunjang karir kita melalui duta bahasa ini ya. betul. Jadi nanti sudah terverifikasi kita bisa nih penggunaan bahasa Indonesia yang baik Udah dan punya benar. SIM ya. Sudah punya SIM-nya lah istilahnya. Iya, benar-benar. Nah, tadi kan sudah itu manfaat untuk diri sendiri ya, Rido. Kalau untuk manfaat untuk masyarakatnya, kira-kira ada nggak sih? Baik, untuk manfaat masyarakatnya sangat luas ya. Jadi duta bahasa sendiri ini punya tugas untuk melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa. Pertama ada pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi untuk masyarakatnya nantinya akan sadar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Kita jarang sadar penggunaan bahasa Indonesia kita banyak sekali yang campur-campur. Kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Nah, tugas kita di sini untuk meluruskan bahwa bahasa Indonesia itu punya padanan kata dari bahasa Inggris. Dan ininya nanti akan berguna untuk teman-teman dalam ranah profesional. Ya, selanjutnya ada juga pelestarian bahasa daerah. Saat ini mungkin kita nggak sadar nih bahasa daerah kita dalam kepunahan. Iya, benar sekali tuh. Betul, jadi bahasa daerah kita punya banyak sekali bahasa daerah, ratusan bahasa daerah, tapi menurut UNESCO setengah dari bahasa daerah dunia akan punah nantinya. Dan ini kalau kita tidak tanggapi dengan serius, ini akan menjadi suatu bencana yang banyak sekali dampak buruknya, termasuk dalam bahasa itu kan ada budayanya, ada pemikiran-pemikirannya dalam bahasa daerah, itu nanti akan hilang. Jadi kita nggak bisa tahu itu. Benar. Duta bahasa ini bergerak di bidang pelestarian bahasa daerah juga. Jadi nantinya bahasa daerah, misalkan contoh bahasa daerah di Banten, ini nantinya akan kita gaungkan lagi untuk melestarikan bahasa daerah supaya bahasa daerah ini tidak punah. Nah, selanjutnya baru ada penguasaan bahasa asing. Selain dari bahasa daerah dan bahasa Indonesia, bahasa asing juga penting ternyata untuk kita berkomunikasi dalam Perlu ranah dikuasai ya bahasa. betul dalam ranah profesional nantinya di karir ya. Jadi ini adalah 3 cabang yang nantinya kita yang sekarang kita coba untuk advokasikan, dan ini sangat banyak manfaatnya untuk masyarakat. Wah, luar biasa ya. Jadi memang manfaat dari duta bahasa ini ya tidak hanya untuk diri tapi untuk Betul. masyarakat juga ya. Jadi impactnya tuh tidak hanya diri sendiri ya. Oke. Nah, Rido, tadi kan sudah dijelaskan tuh ya, dari mulai prestasi, terus manfaatnya didapat. Nah, ada nggak sih kriteria? Siapa tahu nih nanti ada sahabat bahasa gitu ya yang ingin penasaran atau saya pengen nih gitu ya jadi duta bahasa seperti Kakak Rido gitu kan. Ada nggak sih kriteria khususnya nih? Nah, ini sahabat bahasa boleh ambil pulpen ya, Iya. catat nih. Ya, ambil pulpen dulu ya. Ambil pulpen dulu, kita tunggu nih. Ditunggu ya. Ditunggu sampai besok. Jangan dong. Enggak ya. Ini boleh catat langsung ya sahabat Boleh. bahasa. Pertama adalah wajib warga negara Indonesia. WNI ya. WNI. Oke. Ini persyaratan yang wajib lah ya. Dan yang kedua berdomisili dan beraktivitas sehari-hari di Provinsi Banten. Ada juga berusia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun pada Juni 2025. Lalu belum menikah. Cakap berbahasa Indonesia, berbahasa daerah Banten, dan juga berbahasa asing. Lalu juga tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan penyalahgunaan obat-obatan, terlarang, dan memiliki wawasan serta keterampilan sastra dan budaya daerah atau Indonesia. Ya itu ya. Iya. Kriteria. Jadi memang untuk adik-adik yang masih berusia 18 tahun sampai 25 tahun per Juni. Betul. Per Juni ya, Per bulan Juni. 6 ya. Catat per Juni. Aduh, kalau per Juli nggak bisa ya? Gak bisa. Ya, dari usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun per Juni tahun 2025. Ayo segera cus ya untuk mendaftarkan diri ya di pemilihan duta bahasa. Jadi saya nggak bisa masuk ya? Gak bisa. Aduh, sedih sekali. Soalnya menarik banget ini ya. Ya teman-teman yang masih usia segitu daftar Iya langsung. dong, harus daftar loh. Saya aja dia masih muda saat itu. Tertarik sekali ya, apalagi adik-adik nih. Betul. Ya kan? Sahabat bahasa, ayo segera ya. Segera mendaftar. Nah tadi kriterianya sudah tahu ya. Nah sekarang nih ada nggak sih
persyaratan administrasinya gitu. Nah ini Yang catat perlu juga nih. disiapkan oleh adik-adik dia. Nah, ini catat juga nih. Catat juga sahabat ya, bahasa nih. benar. Pertama ada portofolio. Kedua pas foto setengah dan seluruh badan. Yang ketiga ada hasil pindai KTP. Keempat ada hasil pindai surat domisili bagi pendaftar yang tidak memiliki KTP Banten. Yang kelima ada hasil pindai KTM, kartu tanda mahasiswa. Yang keenam ada karya tulis esai. Yang ketujuh ada surat kesanggupan bermaterai. Yang ke-8 ada formulir pendaftaran. Ke-9 tangkapan layar unggahan Tribun. Dan yang terakhir adalah sertifikat penunjang yang bersifat opsional. Wah, jadi catat ya, sahabat bahasa ya. Yuk nyicili dari sekarang ya. Kita cicil ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh ya. Mungkin adik-adik juga sudah, saya sudah cukup di usianya nih, masih kriteria nih, gitu ya. Kemudian administrasi, persyaratan administrasi juga akan mereka mungkin bisa disiapkan dengan cepat. Nah, sekarang lini masanya nih, Rido nih. Ada nggak sih tanggal-tanggal atau batasan-batasan tanggalnya? Nah, ini lini masanya nih ya. Jadi pada tanggal 26 April 2025 ini pembukaan pendaftaran. Wah, Jadi 26 6 April ya April. tahun 2025. Bentar lagi bentar dong. lagi. Ya. Jangan lupa catat di kalender Catat ya, teman-teman. catat ayo dibuletin kalendernya ya. Iya. 26 April pembukaan pendaftaran pemilihan duta bahasa Banten Provinsi ya. Banten, dan juga penutupannya pada 11 Mei 2025. Oke, sampai dengan 11 Mei ternyata ya. Betul, jadi masih ada waktu Masih ya ada buat waktu, nyicil benar. dari sekarang. Iya. Kemudian ada kita seleksi berkas pada 12 sampai 14 Mei 2025, dan yang terakhir ada pengumuman seleksi berkas. Nah ini kalau teman-teman sudah mendaftar, lagi nungguin pengumuman, ini bisa ditunggu sampai 18 Mei 2025. Oke. Jadi diulang nih ya. Tanggal boleh. 26 April sampai dengan 11 Mei tahun 2005 adalah pembukaan pendaftaran ya. Pembukaan pendaftaran. Oke, sampai 11 Mei ya di sahabat bahasa. Kemudian tanggal 12 Mei sampai 14 Mei ya 2 hari doang 2 ya. hari. Itu ada Seleksi berkas administrasinya ya. Betul. Oke, 2 hari. Setelah itu baru pengumuman seleksi pengumumannya. berkas. Oke, Nah ini pengumuman seleksi berkasnya tanggal 18 Mei 2025. 18 ya Mei 18 tahun Mei. 2025. Ini buat misalkan yang udah daftar nungguin ini kapan ya pengumumannya ya. Ini boleh dicek langsung di Instagramnya 18 Mei 2025. Itu pengumuman 100 besar lah. Wah, jadi ada waktu ya untuk berdoa. Ada Semoga waktu untuk berdoa. bisa lolos gitu ya. Betul. Nah, kemudian setelah tanggal 18 nih ada apa lagi? Nanti akan diumumkan lagi di Instagram Duta Bahasa. Ada info Banten. lanjutan Ada ya. info lanjutannya lagi. Nah, buat sahabat bahasa nih kira-kira tadi terlewat ya untuk mencatat di mana sahabat bahasa bisa melihat informasi selanjutnya. Jadi kita sudah ada tautannya bit.ly garis miring pendaftaran P-nya gede, pendaftaran P-nya besar juga, Pildubas B-nya besar, Banten 2025, atau bisa diakses melalui Instagram Duta Bahasa Banten. Iya, Jadi lebih mudahnya lagi di Instagram lah ya. biar lebih jelas Biar ya, lebih jelasnya biar bisa lagi. dilihatin ini seharian semalaman kapan ya ini. Jadi memang sahabat bahasa yang ingin tahu informasi lebih lanjut ya terkait tanggal pendaftaran, pengumuman atau info-info selanjutnya itu bisa dicek di media sosialnya Duta Bahasa Banten. Itu medsosnya ini ya Dubas ya. Betul, medsosnya Dubas. Selain IG nih, kira-kira sahabat bahasa bisa ngecek pergerakan Duta Bahasa itu di mana sih? Kita juga aktif di YouTube ya. YouTube-nya ada Duta Bahasa Provinsi Banten. Itu teman-teman bisa lihat YouTube-nya Dubas. Itu ada kegiatan-kegiatan kami, termasuk sebelumnya kami melaksanakan yang namanya Krida Ngalindung, kegiatan yang tadi saya bilang, yaitu kegiatan yang berfokus pada literasi kebencanaan. Dokumentasinya bisa dicek, itu juga termasuk kegiatan-kegiatan kami dalam Duta Bahasa Provinsi Banten. Wah, ini menarik sahabat bahasa ya. Aduh, saya usianya nggak cukup. Sayang sekali ya. Sayang sekali, ini soalnya menarik banget. Apalagi sahabat bahasa ya di mana betul, mereka betul. berada. Nah tadi kan sudah tahu tuh ya lini masanya ya Rido. Nah sekarang bagaimana sih cara daftarnya? Cara daftarnya teman-teman bisa tadi sudah aku bilang akses di tautannya. Tautannya. Nanti teman-teman mengisi
ya isi-isinya nanti kan ada misalkan nama atau apa-apa yang tadi sudah aku sebutkan, syarat-syarat administratifnya nanti diisi, baru nanti langsung dikirim aja dan nanti ditunggu pengumumannya sampai 18 Mei 2025. Wah, ayo. Ini ayo dong sahabat bahasa ya, segera nih. Segera. Untuk melengkapi ya persyaratan administrasinya dan ikuti pergerakan lini masanya ya. Betul. Nah, Rido, apa sih nih ya? Mungkin nih sahabat bahasa bertanya, nah, apa sih ya triknya ya kita biar bisa terpilih nih? Kan Rido sudah terpilih nih terbaik Betul, kedua betul, nih betul. tahun kemarin ya. Apa sih yang perlu disiapkan oleh teman-teman sahabat bahasa untuk mempersiapkan diri mengikuti ajang ini? Pertama, kalau aku bilang syarat administratif mungkin ini adalah hal yang umum ya. Kalau syarat administratif ya ini teman-teman bisa ya persiapkan sendiri lah ya. Tapi yang aku persiapkan selama kemarin yaitu aku baca semua artikel dari Badan Bahasa. Jadi Badan Bahasa itu punya artikel yang berkaitan dengan literasi, lalu berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing dan juga termasuk dalam penginternasionalan bahasa Indonesia. Itu aku baca semua artikel Badan Bahasa sehingga kemampuanku dan pengetahuanku itu terisi. Dan juga yang kedua aku juga mengakses tautan yaitu EYD 5. Jadi itu ejaan yang disempurnakan ke-5 itu menjadi panduan kita dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu aku pelajari satu-satu. Jadi memang aku mengecek dua itu. Jadi dua itu yang menurutku paling penting. Untuk pertama untuk menambah pengetahuan, yang kedua adalah untuk menyeleksi nih, apakah kita sebenarnya udah bener belum sih nulis gitu. Nah itu sebenarnya tips dari aku ya secara personal. Bisa dicontoh ya buat teman-teman adik-adik di sana ya. Semoga. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, Rido, ada nggak sih Stephen Clausen ya dari Rido nih? Aku sangat berharap ya teman-teman mendaftar karena ini kesempatan yang luar biasa. Iya dong, Dan ini tidak datang 2 kali ya mungkin ya kalau misalkan usianya sudah tidak mencukupi. Dan aku pun merasakan sendiri bagaimana manfaatnya mulai dari aku diterima di pertukaran pelajar ke Amerika Serikat yang juga aku juga diterima dalam ranah profesional, diterima magang di perusahaan yang besar. Ini benar-benar manfaat yang aku rasakan secara personal. Jadi menurutku manfaatnya sesuai dengan teman-teman dan ini merupakan kesempatan yang sangat sangat bagus ya untuk dilewatkan tuh kayak sayang banget ya. Sayang banget. Iya itu sih yang yang aku mau sampaikan. Ya, semoga ya sahabat bahasa bisa Rido menjadi inspirasi buat kita semua ya Rido ya. Amin, Terima kasih amin. loh Rido sudah hadir di Terima kasih Siniar Kak Linda. Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sukses selalu ya Rido ya. Terima kasih. Oke. Amin. Terima kasih sudah berkenan hadir Rido. Terima kasih. Di Kantor Bahasa Provinsi Banten ini sudah menyampaikan informasi terkait pemilihan duta bahasa. Ini menjadi inspirasi dan semangat baru ya buat sahabat bahasa dimanapun mereka berada. Siapa tahu dan menjadi semangat nih untuk ikutan nih ya di ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Banten ya. Nah, kalau sudah menang nih Rido, berarti kan nanti teman-teman duta bahasa ya pemenangnya bisa ikut di jenjang nasional ya. Betul. Oke, wah berkompetisi lagi ya Kompetisi lagi. Jadi nanti ada seleksi lagi. Seleksi Jadi, lagi. Setelah menang, nanti misalkan setelah udah 3 besar nanti diseleksi lagi. Gila. Siapa yang berhak untuk mengikuti ajang nasional. Jadi nambah pengalaman berharga lagi. Dapat tuh. banyak banget Kapan pengalamannya. lagi? Ayo segera daftarkan diri sahabat bahasa untuk menjadi dubas ya di tahun 2025. Jadi sahabat bahasa bisa mengecek kembali informasi yang sudah disampaikan oleh Rido melalui media sosialnya Duta Bahasa di Duta Bahasa Banten. Ayo buka IG-nya. Buat sahabat bahasa yang lagi pegang gawai, silakan buka media sosialnya IG Duta Bahasa Banten ya. Nanti di sana ada informasi terkait pemilihan duta bahasa. Betul sekali. Dan jangan lupa nih sahabat bahasa subscribe kanal YouTube kami Kantor Bahasa Provinsi Banten dan memfollow IG kami di Kantor Bahasa Banten. Akhir kata saya Linda Cahya Wibawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.